Tadi maafin, cinta sama orang tapi udah punya itu. Cintanya aku nggak mau sama suami orang lagi. Iya. Sobat, aku minta maaf. Hidup tuh nggak usah kamu bingung gitu. Dan aku janji nggak mau ulangin yang sama. Amin. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, cintanya Dennis ditolak guys sama Jindan. Habib Jindan yang kini dekat dengan Dennis karena diorbitkan oleh Dennis Karyesta menolak cinta Dennis dan akhirnya Dennis pun nangis-nangis. Dennis punya pengalaman buruk soal menjadi pelakor atau mencintai suami orang. Ya, dan memang Jindan sudah mengaku punya istri. Hal ini diungkap oleh beberapa akun media sosial. Nah, bagaimanakah ceritanya Dennis sampai nangis? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa, selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Habib Jindan yang sekarang sudah ngetop dan berpindah profesi menjadi entertainer dengan lagu rapnya Inti Kadang-Kadang, dan kemarin juga bikin lagu untuk menyindir Firdaus berjudul All Will. Jindan diorbitkan oleh Dennis Karyesta. Sejak lama Dennis sebenarnya sebel sama Jindan saat dia pembuktian di tempatnya yang waktu itu pakai tusuk jarum, dan ternyata triknya dibongkar oleh Dennis. Namun Dennis melihat ada potensi menjadi artis bagi Jindan, dan Dennis kasihan kepada Jindan karena Jindan dikatakan dicuci otak oleh para dukun dan termasuk gurunya Haji Ridwan. Namun Witing Trisno Jalaran Soko Kulino nampaknya cinta karena terbiasa. Akhirnya Dennis pun mengatakan dan mengaku cinta kepada Jindan. Tapi sayang, Jindan sudah punya istri. Banyak orang yang penasaran dengan siapa istri Jindan yang Habib itu. Jindan mempunyai marga atau klan Al-Habsyi, klan dari para Habib, salah satu klan dari para Habib. Seperti Jindan ini yang merupakan keturunan Habib dari Hadramaut Tarim di Yaman. Dan nasabnya juga sudah disahkan oleh Maktab Al-Daimi Rabitoh Alawiyah. Jindan yang Habib ini nampaknya sudah punya istri yang sangat juga cantik. Entahlah keturunan Arab atau bukan. Nah, bagaimanakah Dennis sampai nangis? Karena Dennis punya pengalaman menjadi pelakor selama 4 tahun seperti yang dikatakan di podcastnya. Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Nggak bisa dimaafin, cinta sama orang tapi udah punya itu. Cintanya aku nggak mau sama suami orang lagi. Iya. Sobat, aku minta maaf. Hidup tuh nggak usah kamu bingung gitu. Dan aku janji nggak mau ulangin yang sama. Amin. Nah, itulah si Dennis yang biasanya ceria, yang biasanya sangat berani berbicara dan berkata-kata, sangat luar biasa bacotnya, kini tak bisa menahan air matanya. Dia memang menangis berurai air mata, tapi nampaknya ada yang salah yang seperti yang diungkap oleh Laskar 543 ini, karena sepertinya Dennis bukan menangisi Jindan. Dennis menangisi pacarnya yang memang baru-baru ini sering dia ungkapkan di Insta story-nya. Entah pacar Dennis belum ada yang tahu, tapi yang jelas nampaknya pacar Dennis ini akhirnya berpindah ke lain hati. Tapi yang jelas sepertinya bukan Jindan ya, karena Jindan ini dianggap adik oleh Dennis. Jindan masih usia 22 tahun sementara Dennis lebih tua. Dan Dennis ingin menolong Jindan, mengeluarkannya dari komunitas para dukun. Yuk kita simak saja beberapa potongan podcast Dennis bersama Pendeta Gilbert yang juga membahas soal perdukunan. Aku cinta sama orang tapi udah punya itu. Cinta yang harusnya aku nggak cinta sama orang. Iya. Yang bukan punya saya. Ya gampang kan.
If you know that is wrong, ya lepasin. Ya udah. Ya udah gitu. Nah, sekarang kamu kan tahu bahwa dosa itu, jadi gini, dosa itu bukan nyebelin Tuhan gitu. Kadang-kadang kita pikir, Tuhan marah kali ya saya buat dosa gini. What is sin? Sin things that is not good for us gitu. Apa itu dosa? Dosa itu segala sesuatu yang nggak bagus buat kita. Misalnya gini, alkohol itu sin atau enggak gitu. Kalau akhirnya jadi terikat kita, jadi akhirnya mabuk ya, itu not good for us gitu. Drugs, is it good for us gitu? LGBT, is it good for us gitu? Judi misalnya, is it good for us gitu? Ujung-ujungnya enggak. Bohong tuh nggak membuat Tuhan tuh jadi kurang gitu. Berzina tidak membuat Tuhan tuh jadi kurang mulia gitu. Lalu Tuhan kesal gitu. Kenapa sih anakku berzina gitu? No gitu. Kenapa? It's like your father bilang gini, Denise kamu harus rajin gitu. Itu bukan supaya dia tambah hebat gitu sebagai ayah, no. It's good for you gitu. Nah jadi kalau Tuhan bilang don't do this, don't do that, misalnya gini, don't commit adultery gitu. Kamu jangan berzina misalnya. Kamu jangan mengingini milik sesamamu gitu. Itu kan suami orang misalnya. Itu kan punya orang. Ya kamu jangan kerjain gitu. Nah, lalu kita pikir, oh kalau saya kerjain nanti Tuhan marah gitu. Tuhan tersinggung. Tuhan buang muka. Oh itu anakku yang aku sebel sama dia. Ya enggak gitu. It's not good. Kamu udah ada terima hukuman dengan apa tuh rasa bersalah, dengan guilty feeling gitu. Nah, when you come back to God gitu, dia bukan Tuhan yang dendam sama kamu, ngeliatin kamu, ini dia nih yang berbuat. No. Dia kan lihat kamu kembali gitu. Nah, every sin bring damage gitu. Kenapa misalnya Tuhan nggak mau kita berdosa? Karena every sin bring damage gitu. Setiap dosa membawa kehancuran buat hidup kamu gitu. Kamu yang rusak, kamu yang susah gitu. Nah, ketika kamu berbalik pada Tuhan gitu. Nah, berbalik tuh ada berapa langkah gitu. Yang pertama, ada banyak orang pikir bertobat tuh berarti oh ya saya smoking saya stop gitu. Saya mabuk saya stop gitu. Saya LGBT saya stop. Itu bukan bertobat, baru cuti gitu. Baru cuti aja gitu. Makanya oh saya berzina. Oh saya pacaran sama suami orang. Oh saya senang memiliki sesuatu yang nggak harusnya saya gitu. Ya udah, saya berhenti gitu. Berhenti itu bukan bertobat. Itu cuma mungkin karena takut, itu mungkin karena ketahuan, itu mungkin karena mikir karma nantinya gitu. Itu belum bertobat. Bertobat itu berbalik dari jalan kita. Kitanya sadar dulu gitu. God, this is not right gitu, ya kan? Nah, jadi kalau ini titik nol, ini dosa gitu. Berhenti dalam dosa tetap membuat kita hidup dalam dosa. Tetapi kita mesti berbalik dulu, kembali ke titik nol, lalu kembali gitu. Kenapa? Karena ya damage-nya udah terlalu banyak gitu. Karena kita akhirnya jadi orang yang it's okay lah, Tuhan juga ngerti. Teman-teman saya juga pada begitu. Saya juga nggak parah-parah banget gitu kan. Kadang-kadang orang kan akhirnya berpikir gitu. Tapi Alkitab bilang gitu bahwa kita bisa memilih apakah kita mau ikut cara dunia atau kita mau pakai cara yang Tuhan gariskan buat hidup kita gitu. Dan